Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau mempresentasikan tugas query dari Wikidata. Perkenalkan, saya Muhammad Afif Limbawan dengan NIM 147. Perkenalkan, saya ada Bayu Valina dengan NIM 035. Perkenalkan, saya Cara Dewi Kartina dengan NIM 170. Nah, yang pertama kita mau membuat tabel dulu dengan kita membuat create tabel di sini. Kita create tabel, lalu user data ini nama kita enter ke identitasi, ID, serial, primary key. Di sini kita membuat primary key. Kita di sini membuat kolom ID yang dibuat primary key. Lalu kolom nama pacar ini tipe data variabel karakter dengan panjang 20. Lanjut nomor telepon dengan begini. Begini ini untuk tipe data numerik. Lalu tanggal lahir buat tipe data date atau tanggal. Lalu buat kolom email sama pacar dengan panjang 30, kata sandi dengan panjang 30 juga. Udah kita buat juga value-nya kita isi dengan datanya yang mau dimasukkan. Lalu misal kita mau melihat datanya menggunakan select bintang lalu from user data buat melihat tabel yang telah kita buat tadi. Nah, ini di bawah data outputnya udah kelihatan yang sudah kita buat. Lalu misal kita mau menghitung panjang barisnya, kita menggunakan count. Select count ya, yang ada di tabel dari tabel user data. Nah, ini totalnya ada 14 data atau 14 baris. Lalu kita mengambil ID dari salah satu ID dari salah satu datanya. Kita select semua dengan bintang. Lalu from user data dari tabel user data. Lalu kita menggunakan where ID sama dengan kita mau ambil misal data ID baris keempat 24 56 82. Kita run yang bagian select from where ini yang keluar satu baris dengan ID 24582. Nah, di sini kita menampilkan semua data pengguna yang memiliki ID 24562 satu baris. Lalu kita coba update atau ganti datanya dengan menggunakan update user data. Kita menggunakan set untuk menggantinya. Di tanggal lahir. Kita coba ganti tanggal lahir. Tanggal lahir ini nama kolom nomor 7. 1986 08 03. Kita mau ganti ID-nya yang nomor 7 ini 24 54 56 86. Nah, kita save-nya kita coba ganti jadi 90. Kita tambah 02 02. Jadi sebelumnya 1986 08 03 diganti dengan 90 02 02. Nah, kita udah berhasil. Kita select from lagi. Nah, datanya langsung update jadi yang paling bawah jadi 90 02 02. Yuk, kita delete from tabelnya user data. Kita mau delete kolom misal nomor 10. Kita menggunakan where ID 5691. Nah, udah terakhir. Dan di sini yang ID 245691 jadi hilang. Harusnya di baris 10 tadi. Lanjut kita mau coba kita pilih tanggal lahir yang lebih dari tahun 90. Kita menggunakan select lagi. Kita pilih nama, lalu tanggal lahirnya, kolom tanggal lahir, from, kita. Dan di sini kita menggunakan where untuk melihat tanggal lahir yang lebih dari tahun 90. Kita pilih tanggal lahir lebih dari, misal 90, 1, yang lebih dari 90 Januari tanggal 1. Nanti kelihatan ini yang tanggal lahirnya lebih dari 90 1 1. Lanjut kita mau cari yang tanggal lahirnya sama misal. Kita sama, select lagi dari nama, munculin kolom nama dan tanggal lahir.
Data kita gunakan where user data titik tanggal lahir. Misal kita menampilkan tanggal lahir yang sama, kita pilih ini 900608. 900608. Nah, yang muncul dua orang dengan tanggal lahir yang sama. Lanjut, kita mau menghitung garis grup menggunakan kon dari jumlah penggunanya. Kita pilih kolom nama, kita koma kon, lalu bintang, dan atas. Lalu kita hitung jumlah pengguna atau user dari tabel. Kita grup by nama. Ini mengelompokkan data berdasarkan garis nama, lalu dihitung menggunakan kon. Nah, ini ada 13 datanya, menampilkan semua data nama dari tabel user datanya. Lalu kita mau menggunakan fungsi having untuk tanggal lahirnya, kita hitung tanggal lahir, lalu kita memfilter tanggal lahir yang lebih dari tahun 90. Kita select ekstrak tahun, year, kolom tanggal lahir. Kita gunakan pas tahun lahirnya. Kita mengambil tahun lahir yang lebih dari tahun 90 menggunakan having, lalu kita menghitung menggunakan kon, berapa jumlahnya. Nah, dari tabel user data, kita berubah ekstrak, sebenarnya nggak harus ekstrak juga sih, biar kolom lahir. Lalu kita pilih having ekstrak, ekstrak, year, 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 lebih dari dua. Ini sebenarnya seperti tadi yang garis data tanggal lahir untuk menampilkan tanggal lahir yang lebih dari 190, tapi ini cuma dari tahunnya, bukan semua lengkap dari tanggal dan bulan. Nah, ini menampilkan tahun-tahunnya saja yang ada di yang lebih dari tahun 90. Ekstrak untuk mengambil semua tanggal lahirnya dari kolom tanggal lahir. Lalu berubah ini untuk mengelompokkan berdasarkan tahun, year from tanggal lahir berdasarkan tahun, year. Lalu kita count bintang untuk menghitung jumlah penggunanya, ada 4 data. Lalu kita menggunakan having ekstrak year from tanggal lahir lebih dari 90, memfilter kelompok dari group by, lalu hanya menampilkan tahunnya saja. Ini dari tabel isi data, selanjutnya dilanjutkan oleh Tia Bayu untuk tabel yang selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk yang pertama, tadi udah dijelaskan oleh teman saya, yaitu untuk fungsi create tabel untuk membuat tabel baru. Di sini saya membuat tabel dokter dengan nama header, yaitu nama dokter, lisensi, pengalaman, dan biaya. Di sini untuk nama dokter saya pakai ukuran varchar 50, terus untuk lisensi saya pakai bignit, dan pengalaman saya pakai varchar 20, untuk biaya saya pakai numerik, karena dalam bentuk nomor atau angka. Selanjutnya, di sini function untuk memasukkan data. Di sini saya sudah membuat data, nama dokter, lisensi, pengalaman, dan biayanya. Selanjutnya yaitu fungsi select. Di sini digunakan untuk menampilkan data dokter yang sudah kita masukkan. Di sini ada data-datanya yang sudah kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya fungsi select count digunakan untuk menghitung berapa jumlah data dokter yang sudah dimasukkan. Di sini saya memasukkan 15 data dokter. Selanjutnya yaitu select. Di sini kita menarik semua tabel dari dokter. Selanjutnya kita cari yang memiliki ID 1345552. Di sini saat kita running hasilnya error nggak tuh? Nanti di sini kita bakal tampilin nama dokternya kayak misal 135. Kita coba cari. Oh, sorry. Ini jadi kalau gitu. Selanjutnya di sini untuk update data.
Di sini kita bakal update tabel dokter dengan pengalaman 15 tahun di ID 13455. Nanti dia otomatis akan nge-update dan jadi di kolom bagian paling bawah. Dan untuk delete from ini, kita bakal delete dari tabel dokter dengan ID 1345554. Nanti bakal di delete dan tabelnya baris kolom dengan ID tersebut bakal hilang. Dan selanjutnya untuk select nama dokter dan biaya, di sini kita bakal ngambil kolom nama dokter dan biaya dari tabel dokter. Nah, nantinya kita bakal cari mana biaya dokter yang harganya lebih dari 300.000 dan dia bakal nampilin nama dokternya siapa aja yang biayanya lebih dari 300.000. Selanjutnya, kita bakal ke fungsi select nama dokter dan pengalaman. Jadi di sini kita bakal ambil tabel nama dokter dan pengalaman dari kolom nama dokter dan pengalaman dari tabel dokter. Selanjutnya, bakal cari yang pengalamannya itu 15 tahun. Di sini bakal nampilin ada 2 dokter yang memiliki pengalaman 15 tahun. Di sini selanjutnya adalah select nama dokter, average biaya, rata-rata biaya. Jadi nanti kita bakal narik kolom nama dokter, terus kita rata-ratakan biayanya, dan kolom tersebut kita ganti namanya dengan rata-rata biaya. Di sini kita bakal tarik dari tabel dokter, selanjutnya nanti kita bakal jadiin grup di tabel nama dokter. Jadi nanti hasil outputnya bakal seperti ini. Di sini akan ada nama dokternya dan kita bakal dikasih rata-rata biaya dokternya itu berapa. Ini dikasih semua dari datanya, dari tabel dokter. Nah, selanjutnya fungsi terakhir itu select biaya font as jumlah dokter. Jadi di sini bakal ngambil kolom biaya untuk menghitung seluruh jumlah dokternya dari tabel dokter dan bakal dijadiin grup di biaya untuk kita cari nilai maksnya biaya tersebut. Jadi kayak gini. Nah, nanti di sini akan ada biayanya dan biaya paling mahal yang ada di tabel tersebut dan jumlah dokter yang ada di biaya itu. Kayak misal biayanya 325.000. Di situ tuh ada berapa jumlah dokter yang biayanya segitu. Kira-kira ada 3 dokter. Nanti selanjutnya akan menjelaskan tabel yang lain akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ciara. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian tabel yaitu apotek. Sebelumnya, kita harus klik tabel dulu, di mana dalam tabel tersebut berisi ID, nama apotek, lisensi, lokasi, daftar obat, dan juga harga obat. Di mana ID-nya kita menggunakan primary key, dan nama apotek menggunakan variabel karakter yang berjumlah 20. Selanjutnya yaitu lisensi apoteknya, di sini saya menggunakan integer, lokasi menggunakan variabel karakter, daftar obat menggunakan variabel karakter, dan harga obat menggunakan numerik. Selanjutnya yaitu select from apotek, di mana ini berfungsi untuk menghitung jumlah total baris yang ada dalam sebuah tabel. Selanjutnya yaitu alter tabel apotek atau alter column alter tabel apotek. Fungsi ini berfungsi untuk mengubah struktur tabel. Jadi tabel ini akan dimodifikasi, tabel apotek ini akan dimodifikasi. Nah, sini select from apotek ini digunakan untuk menampilkan tabel apotek tersebut. Selanjutnya yaitu alter tabel apotek ini berfungsi untuk mengubah struktur labelnya, dan selanjutnya yaitu alter tabel apotek rename column digunakan untuk mengganti nama sebuah kolom di dalam tabel tersebut. Selanjutnya yaitu ini adalah data. Insert to ini untuk memasukkan data yang dimana dalam data tersebut ada ID, lisensi, nama apotek, lokasi, daftar obat, dan juga harga obat. Selanjutnya yaitu select count. Dalam select count ini begini hasilnya. Selanjutnya yaitu select from apotek dari ID 006 di sini untuk menampilkan tabel yang dengan ID 006. Selanjutnya untuk update apotek, select obat ini untuk mengupdate tabel apotek tersebut dengan set lokasi Jakarta Pusat dengan ID-nya 001. Selanjutnya yaitu delete from apotek, di mana delete from apotek ini berfungsi untuk mendelete tabel yang ada nomor ID 005. Selanjutnya yaitu select nama apotek. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan nama apotek dan harga obat yang lebih dari 25.000. Selanjutnya yaitu tabel ini berfungsi untuk merata-rata harga obat dan dimasukkan dalam satu grup ya,
grup B ini yaitu dalam satu nama apotek. Selanjutnya yaitu yang terakhir di sini berfungsi untuk saving max. Mengambil nama apotek dan harga obat tertinggi untuk setiap apotek. Tetapi hanya untuk apotek yang memiliki harga obat di atas 300.000. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.